tadi sempat bilang banyak kejanggalannya apa sih yang membuat Teteh tuh? Kayaknya udah ada banyak beberapa berita yang naik ya, kejanggalannya yang masih ngeganjel dalam diri aku itu lebih ke gini loh. Kalau misalnya meninggalnya karena tsunami, gempa bumi, ya udah musibah. Aku juga tahu kalau ini udah garis takdir. Aku tahu karena nggak mungkin kalau misalnya semua bahkan daun jatuh pun itu udah rencana Tuhan gitu. Tapi aku masih nggak terima hal ini tuh masih bisa lebih cepat lagi ditanggulangi sebenarnya ya kalau semuanya dijalankan dengan benar. Tapi ternyata tidak sesuai gitu, yang membuat terlambatnya evakuasi gitu. Memang aku sadari air itu cepat banget masuk, tapi kalau aja dari awal sudah ada yang aware dan tidak ada yang namanya keterlambatan dalam evakuasi, pasti bisa diminimalisir lah, minimum udah dua-duanya keluarga saya gitu maksud saya. Ini berarti lebih ke human error atau lebih ke human error pasti. Kelalaian juga ya Teh? Iya, karena aku dengar saat dari pengakuan papa dan adik-adikku yang di sana yang selamat dalam kecelakaan, diduga awak kapal minum saat malam sebelum tidur, karena adik saya melihat ada beberapa botol bir. Dan adik saya kan baru pertama kali ke sana, jadi karena nggak tahu juga, siapa tahu juga di situ ada beberapa alat di sana, saya juga nggak tahu. Ini masih praduga tak bersalah ya memang. Makanya kenapa saya limpahkan ke kuasa hukum saya. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin biar papa saya aja. Yang jelas itu, yang jelas ketika di Pulau Pulau Kalong itu udah banyak kapal yang berhenti di sana juga. Nah, saya melihat ke kabin nakoda itu memang ada 1 botol Shopee sama 2 botol bir itu. Nah, Shopee itu adalah minuman keras khas NTT. Itu sangat keras. Kalau kita bakar dengan korek aja langsung nyala. Nah, itu yang menyebabkan seseorang jadi pusing dan keinginan untuk tidur lebih kuat. Nah, pada saat saya rasakan itu jam 3 itu kapal mulai bergerak dari Pulau Kalong. Karena saya sebenarnya meskipun tidur itu masih gampang mendengar. Nah, kapal jam 4 itu berhenti. Jam 4 berhenti. Nah, baru saya lihat keluar gelap gulita, nggak ada penerangan dari kapal yang ada. Jadi saya melihat kapal itu memang sendirian, nggak ada kapal yang lain. Padahal waktu dari Kalong itu ada 38 kapal yang sama-sama bersandar untuk melihat Kalong keluar dari pulau. Nah, jadi ketika jam 5:08 saya tanya ke kaptennya, sudah sampai Padarkah? Kapten bilang, belum Pak, kita kembali lagi katanya gitu. Loh, kenapa? Cuaca buruk, angin terlalu keras. Padahal kalau dilihat di BMKG itu kecepatan angin hanya 40 km per jam. Jadi ya kalau kecepatan itu kayak kita naik motor kecepatan 40, yang menerpa kita itu kan nggak terlalu keras itu maksudnya. Nah, ini hanya saya katakan hanya excuse dari ini nakoda aja agar tidak melanjutkan ke Padar. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.